realisasi sementara APBN 2025, APBN kita judulnya. Kita akan update sedikit, mungkin nanti banyak kalau ditanya, tentang capaian pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun terakhir di sepanjang tahun 2025. Oke, kita mulai dengan biasanya saya yang gampang-gampang, Pak Swa sama Pak Tommy yang susah-susah gitu ya. Kita yang bagian. Oke, kita masuk dari biasa global economy. Jadi ini bisa mulai langsung slide nomor 1. Ini judulnya di tengah gejolak global, ekonomi domestik tetap resilient. Sebetulnya globalnya nggak apa-apa sih, walaupun gejolak ini itu, ekspor kita masih tumbuh cukup bagus. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan pertama 4,87 naik ke 5,12, lahir 5,04, mungkin di triwulan keempat juga di atas 5 ya, mendekati 5. Berapa Pak Febrio? Itu 10 year. Triwulan keempat kira-kira 5,45 kalau nggak ada perubahan. Di bawah janji saya tapi lumayan lah, masih lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya akan tumbuh dengan lebih baik. Itu terjadi dengan, kalau kita di gambar bawahnya adalah inflasi yang masih relatif terkendali di 2,92%, naik sedikit di akhir tahun tapi tetap di kisaran target maupun pemerintah 2,5 plus minus 1 ya. Kalau kita lihat indikator yang lain, saya bilang tadi surplus neraca perdagangan mencapai Januari sampai November 38,5 miliar dolar, itu tumbuh 31,8%. Ini laju pertumbuhan yang amat tinggi. Makanya saya bilang biar globalnya katanya gonjang-ganjing, ternyata trade balance kita kinerjanya amat baik. Harusnya sisi global dampaknya ke kita tidak negatif, malah cenderung positif. Terus kita lihat PMI manufacture tahun terakhir angka bulan Desember itu di 51,2%. Ini menunjukkan di atas 50 kan ekonominya ekspansi. Ada ekspansi di manufacturing sektor yang menggambarkan juga ekspansi di sektor perekonomian secara keseluruhan ya. Di November sempat naik ke 53,3 kalau nggak salah, sekarang turun sedikit ke 51,2, mungkin karena banyak libur dan akhir tahun biasanya aktivitas agak lambat sedikit di manufacturing, tapi saya yakin ke depan ini akan naik lagi ke level yang lebih kuat. Yang agak menggembirakan, yield SBN 10 tahun itu trennya turun terus, sempat ke 5,9 tapi naik lagi ke 6,3, terakhir turun ke 6,01, turun 101 basis point dari 7,02% di akhir tahun 2024. Jadi surat utang kita lebih dipercayai market sehingga yieldnya bisa turun. Artinya ongkos kami untuk mengeluarkan surat utang lebih murah 1% dibanding akhir tahun 2024 lalu. Kinerja IHSG juga menunjukkan sentimen sudah balik paling enggak ke pasar modal kita. Ini di bulan Desember tahun lalu ditutup di 86,9, itu naik 22,1% dibanding tahun lalu. Sepertinya akan berkelanjutan terus kenaikannya di tahun 2026 ini. Kalau Anda lihat kan tadi sempat menembus 9.000 kan. Jadi dari sisi sentimen keperekonomian kita dari kalangan investor, domestik maupun foreign, sudah balik. Itu pasti karena mereka melihat juga, walaupun belum penuh, impact dari program pembangunan yang disebutkan selama ini, mereka melihat bahwa kita bekerja serius dan dampaknya ke perekonomian sudah mulai kelihatan, sehingga di akhir semester triwulan tahun lalu, ekonomi sudah berbalik arah. Next.
di sisi dunia, ini kita masuk quarter on quarter. Q1 quarter by quarter ya, Q1, Q2, Q3, keempat kita lihat perkembangan seperti apa. Di Q1 tarif agresif AS memicu proteksionisme dan fragmentasi. Itu kita lihat sempat menimbulkan kepanikan sedikit. Di bulan Maret IKK sempat turun level yang cukup signifikan turunnya. Terus untuk itu pemerintah sudah melakukan bayaran kebijakan strategis untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Contohnya targeted taxation, ada penyesuaian tarif PPN 12% hanya terbatas untuk barang mewah. Tadinya kan untuk semua, jadi ada adjustment ke bawah dari total tarif PPN-nya secara rata-rata ya. Kami juga sudah menunjukkan paket stimulus ekonomi, ini untuk menjaga daya beli rumah tangga, mendukung UMKM, sektor padat karya, perumahan dan otomotif, antara lain juga diskon tarif listrik. Kalau nggaknya beda. Stimulus totalnya mencapai 33,3 triliun rupiah. Di sini nggak ada. Terus ada juga kebijakan pelonggaran moneter di mana BI memangkas suku bunga 25 basis point ke 5,75%. Terus disiplin fiskal, Impres nomor 1 2025 terkait efisiensi APBN. Kemudian kita juga melakukan strategic investment dengan meluncurkan BPI Danantara. Program prioritas yang dinamis menuntut fleksibilitas fiskal dan tata kelola yang kredibel. Kita menjalankan makanan bergizi gratis sejak 6 Januari, cek kesehatan gratis. Oh beda ya? Kenapa punya saya beda sama itu? Beda. Ya udah kita yang itu juga tuh. Ada Sovereign Wealth Fund dan antara sejak 24 Februari ada subsidi pupuk, stok beras Bulog ditingkatkan mencapai 2,3 juta ton. Sektor pertanian dikasih semacam subsidi sebesar 10,5%. Di triwulan kedua, next, ada perang dagang yang dimulai dengan Trump melakukan perang dagang yang cukup agresif. Respon kita adalah paket stimulus diberikan untuk mendorong daya beli dan mobilitas serta sektor padat karya. Tarif resiprokal AS berdampak pada sektor manufaktur padat karya. Untuk top 5 komoditas ekspor KS itu HS 85 sampai dari perlengkapan mesin dan ini karet. Oh disuruh sama dia, suruh maju katanya. Nggak kedengeran ya? Oh kurang. Kurang jelas. Emang ngomongnya nggak jelas sih. Tidak kita juga percuma. Tapi nggak apa. Jadi top 5 komoditas yang terpengaruh ini, tapi kita mempunyai daya saing di masing-masing barang itu dan kita lakukan kebijakan supaya tetap barang kita mempunyai daya saing di pasar luar negeri. Kita juga sudah memberikan paket stimulus berbasis konsumsi domestik dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial. Kita luncurkan diskon transportasi selama libur sekolah, potongan tarif tol untuk sekitar 110 pengendara, penebalan bansos dengan kartu sembako, dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga. Kemudian kita juga memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah atau UMP. Juga diberikan diskon JKK 50% bagi pekerja di sektor padat karya. Itu kita lakukan untuk triwulan kedua tahun ini. Ini IHSG dan rupiah tertekan sebelum penundaan 90 hari. Jadi ketika diumumkan semuanya tertekan karena semua panik. Mereka bilang ekonomi akan kacau balau. Gitu. Ternyata enggak. Trump juga ternyata enggak segila yang kita duga lah. Dia undurkan pelan-pelan pelaksanaannya. Jadi itu kelihatannya merupakan
strategi Trump untuk menekan negara-negara untuk melakukan negosiasi perdagangan dan lain-lain yang lebih menguntungkan mereka. Kalau saya pikir sih lebih bagus begitu, negosiasi seperti itu. Oh, nggak boleh. Dibandingkan dengan kasus Venezuela. Di triwulan ketiga, tekanan terhadap nilai tukar dan demo besar. Respon pemerintah cukup cepat, yaitu melakukan terobosan kebijakan dan proaktif diplomasi perdagangan. Next slide, slide 6. Ini unjuk rasa pada Agustus-September menekan pasar keuangan terutama rupiah, bahkan sebagian khawatirkan apakah kita akan bisa berlangsung terus pemerintahannya. Tapi dengan kebijakan yang pas, kita bisa membalikan itu semua. Kita memindahkan kas pemerintah 200 triliun ke perbankan untuk meningkatkan produktivitas dana, juga mendorong ekonomi secara langsung. Akibatnya di bulan September laju pertumbuhan uang itu naik dari hampir 0 ke 13,2%. Ini membalikan sentimen di masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih optimis terhadap pergerakan ekonomi ke depan dan masa depan mereka, sehingga mereka lebih fokus menjalankan aktivitas ekonomi dan otomatis mengurangi kegiatan mereka melakukan demo-demo di jalan, yang itu menciptakan stabilitas sosial dan politik sehingga ekonomi kita bisa terus recover. Indonesia menyepakati penurunan tarif dari 32% ke 19% dengan Amerika. Kita juga melakukan penandatangan Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana tarifnya hampir nol untuk ekspor Indonesia ke Eropa dan sebaliknya. Surplus neraca dagang dari Januari sampai September naik 50,9%, itu di 9 bulan pertama tahun 2025, dengan ekspor naik 8% dan impor naiknya hanya 2,62%. Ekspor mencapai 29,8 miliar dolar AS, impornya mencapai 176,32 miliar dolar. Di triwulan keempat, tekanan global mereda, prospek global cukup membaik. Kita fokus menjaga momentum pertumbuhan dengan pakai stimulus. Jadi, mesin pertumbuhan fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan implementasi dipastikan selaras. Kita melakukan stimulus ekonomi dengan memberikan BLT sementara, program magang, serta diskon transportasi Nataru. Kita juga melakukan penempatan kas di bank komersial ditambah 76 triliun pada waktu itu. Kita juga mulai melakukan debottlenecking dan deregulasi dengan penyediaan kanal aduan P2SK ya. Nah, ini baru 2 kasus yang disidangkan, tapi kita sudah melihat program real yang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Beberapa sudah kita tanganin dari 2 itu, dan ke depan kita akan semakin dalami lagi, semakin pastikan segala kendala di sistem, di ekonomi bisa kita hilangkan dengan lebih cepat. Ini akibat kebijakan yang tadi. Kalau Anda lihat, indeks penjualan retail terus menguat. Kita menunjukkan bahwa masyarakat sudah optimis, daya beli sudah mulai bukan membaik. Mereka mulai berani belanja lebih banyak dibanding sebelumnya. Kalau Anda lihat, perbaikan ekonomi juga dilihat dari Purchasing Manager Index yang di bawah itu, yang di Desember di level 51,2, di November bisa sampai 53,3, seperti saya bilang tadi. Desember turun mungkin karena faktor musiman. Saya yakin ke depan akan naik lagi ke atas. Tapi yang penting adalah PMI selalu di atas 50, di atas 51 mungkin, yang menunjukkan sektor manufacturing kita juga sedang berekspansi. Kalau yang gambar kanan atas sudah saya bilang tadi, IHSG naik ke level yang tinggi dan yield pemerintah turun ke level yang rendah sekarang di 6,0%. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas atau kepercayaan investor global maupun lokal terhadap pasar modal kita dan pasar obligasi yang lain-lain itu meningkat dengan stabil, konsisten. Next. Ini kita lihat, ini gambaran arus modal ke pasar modal kita ya, pasar modal, pasar finansial kita. Itu kalau Anda lihat dari garis yang lurus itu adalah
total bulanannya itu cenderung turun terus sampai dengan bulan September. Garisnya terus ke bawah kan. Tapi Oktober, November, Desember garisnya udah naik ke atas, arti trennya menuju ke positif. Dan di bulan November dan Desember sudah positif dengan total inflow mencapai 6,1 triliun. Di bulan November, Desember mencapai 46,8 triliun. Kalau kita lihat di bulan Desember ya, SBN inflow sudah mencapai naik 6,49 triliun, SRBI inflow naik tercatat sebesar 27,40 triliun, dan saham inflow di bulan Desember mencapai 12,24 triliun. Artinya asing sudah masuk ke sini lagi. Inflow ya, kalau inflow kan asing kan, asing. Jadi sudah masuk ke sini lagi. Jadi Anda lihat di sini kredibilitas ekonomi dan pasar keuangan kita sudah kembali, dan ini dilanjutkan. Saya yakin akan terus berlanjut di tahun 2026 ini. Jadi yang itu harga saham yang naik ke IHSG yang naik ke 9.000 itu tadi itu baru awal. Ini perkiraan saya akan naik terus karena ekonomi kita akan kita manage ke arah perbaikan terus ke depan. Next. Kalau kita lihat kinerja sektor eksternal ini solid walaupun ada perang dagang. Ekspor dan impor tumbuh positif mencerminkan ekspansi manufaktur sepanjang tahun 2025. Ini angkanya sudah saya sebut tadi. Ekspor mencapai 283,0 miliar dolar, naik 6,2%. Impor mencapai 237,0 miliar dolar, itu naiknya 0,8%. Ekspor non migas sebelah kanan itu mengalami kenaikan 21%. Import, ini 21 yang pertanian ya. Jadi yang ekspor non migas, yang industri naiknya 14,5%, yang tambang turun 23%, yang pertanian naik 23%. Import yang bahan baku dan penolong turun 2,6%, modal naik 17%, konsumsi naik 3,6%. Anda lihat tuh import barang modal naiknya cukup kencang, itu menunjukkan industri kita akan ekspansi ke depannya. Jadi itu menunjukkan prospek sektor manufaktur atau sektor-sektor yang lain yang lebih baik ke depan dibanding sebelum-sebelumnya. Stabilitas next. Stabilitas ekonomi makro 2025 tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan di 5,2% sepanjang tahun 2025. Ini dengan asumsi tadi triwulan keempat ekonomi kita tumbuh 5,45%. Kalau Pak Febrio nggak salah. Salah nggak Pak Febrio? Benar ya? Benar kata dia. Nanti kalau salah kita potong gajinya. Inflasi masih terkendali 2,9%. Nilai tukar walaupun melemah, year to date di 16.000. Year to date itu target ya. Year to date-nya di 16.475, end of period ya 16.782. Lebih lemah dari perkiraan, tapi masih relatif memperlihatkan ekonomi yang masih cukup stabil. Yield SBN turun ke 6,01% di end of period. Harga minyak di 67,95 di bawah asumsi $82 per barrel. Itu juga yang menjelaskan kenapa income minyak kita turun. Lifting minyak di 577,6 ribu barrel per hari. Di bawah target 605 ya. Lifting gas di bawah sedikit targetnya di 965,5 ribu barel minyak per hari atau 1.000 barel setara minyak per hari. Jadi ada meleset sana-sini tapi masih relatif terkendali. Artinya oleh statistik bilang masih di batas errornya lah. Kita masuk sedikit ke realisasi sementara APBN 2025. Ini gambaran yang terakhir. Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik. Kalau Anda lihat tuh,
pendapatan negara itu mencapai 2.756,3 triliun rupiah. Ini hanya 91,7% dari APBN. Terus kalau lihat pendapatan perpajakannya, langsung di bawahnya penerimaan pajak hanya 1.917,6, ini hanya 87,6% dari APBN, dan kepabeanan dan cukai 300,3, ini 99,6% dari target. PNBP mencapai 534,1 triliun, ini 104,0% dari target. Penerimaan hibah itu 4,3 triliun rupiah, ini 733,3% dari target. Sementara belanja negara, lihat mencapai 3.451,4 triliun rupiah, itu 95,3% dari target. Pemerintah pusat mencapai 2.602,3 triliun, itu 96,3% dari target. Dan belanja kementerian lembaga 1.500,4, itu 129,3% dari target. Belanja non-KL 1.102 triliun rupiah, 71,5% dari target. Transfer ke daerah kita salurkan 849,0 triliun rupiah atau 92,3%. Kalau Anda lihat di sini kalau kita lihat dari presentasi dari APBN-nya, yang pendapatan negara kan hanya 91, sedangkan belanja 95,3. Anda pasti nanya kenapa nggak dipotong belanjanya, supaya defisitnya tetap kecil. Tapi kita tahu kan, ketika ekonomi kita sedang mengalami downturn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Walaupun defisit membesar ke 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibanding APBN yang sebesar 606,2. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini. Sebenarnya kalau mau saya buat nol defisit juga bisa. Saya potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Perekonomian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun gelembung, kita pastikan di bawah 3%. Ini adalah standar Maastricht Treaty yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita ya. Jadi belanja negara adaptif dan akomodatif terhadap berbagai program prioritas ini untuk menyejahterakan rakyat. Capaian program prioritas serta tata kelola yang terjaga selama ini kita jaga terus sehingga di akhir tahun defisit seperti saya bilang tadi tetap di 2,9% tanpa menghilangkan stimulus yang diperlukan oleh perekonomian sehingga masyarakat kita tetap bisa menikmati ekspansi ekonomi di tahun 2025 yang lalu. Saya yakin nanti tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, harusnya sih defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4%, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu pembukaan dari saya untuk kinerja APBN. Anda, apa saya terus?
Pak Swahasi aja, silakan. Silakan Pak Swah. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media semua. Selamat tahun baru. Moga-moga liburan tahun barunya sukses. Kita mulai tahun baru 2026. Namun kita lihat 2025 dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, realisasi sementara 31 Desember telah dilaporkan kepada Bapak Presiden. Dan kita lihat kalau dinamikanya ada yang angka APBN, ada outlook lapsem, itu adalah laporan semester di pertengahan tahun dan realisasi sementara 31 Desember. Kalau kita tadi ditutup dengan 2,92% realisasi sementara, tapi dinamika yang terjadi sepanjang tahun bisa kita gambarkan rekap sedikit di slide nomor 13. Jadi Oktober 2024 adalah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dan pemerintahan ini menyelesaikan APBN 2024 dan mempersiapkan 2025. Januari mulai, 6 Januari adalah MBG, lalu penyesuaian tarif PPN 12%. Inilah beberapa hal yang punya efek kepada APBN. Inpres 1 2025, tanggal 22 Januari, itu adalah efisiensi dan juga pencadangan 306 triliun. Bulan Februari ada Undang-Undang 1 2025, dan di kuartal 1 kita keluarkan juga stimulus 33 triliun. Isinya ada beberapa hal. Teman-teman media pasti sudah mengcover di awal tahun yang lalu. April ada Liberation Day-nya Presiden Trump, lalu kemudian seluruh dunia menjadi cukup jumpy tentang tarif resiprokal Amerika Serikat. Juni, kita keluarkan lagi paket stimulus 24 triliun. Juli, kita keluarkan laporan semester yang tadi kolom yang lapsem. Perkiraan defisitnya menjadi 2,78%. Lalu kemudian program-program prioritas pemerintah tetap kita jalankan. Sekolah rakyat, peresmian koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih. Lalu kalau kita forward, Agustus ada demo, September ada reshuffle, penempatan dana 200T ke Bank Himbara dan BSI, paket stimulus Q3. Lalu di Desember ada paket stimulus Q4. Dan kemudian kita tutup tahunnya dengan, tadi seperti sampaikan Pak Menteri, defisit APBN 2025 sementara 2,92% dari PDB. Kalau kita rekap, saya ingin merekap yang stimulus. Slide berikut. 1, 2, 3, 4 ini adalah antisipatif dan responsif terhadap kondisi perekonomian. Kalau perekonomian itu sedang kita lihat membutuhkan, ya tentu kita on top dari apa yang telah dianggarkan dalam APBN, kita lakukan stimulus fiskal. Mungkin saya nggak bacakan, tetapi teman-teman media nanti bisa melihat, dan karena ini adalah untuk keseluruhan laporan keseluruhan tahun 2025, maka tadi judul di depannya itu kaleidoskop. Jadi ini kita sambil mengingat setahun pelaksanaan APBN 2025. Nah, saya ingin masuk ke detail satu pendapatan negara seperti biasa. Teman-teman media tadi telah diuraikan oleh Pak Menteri, pendapatan negara khususnya penerimaan pajak 1.917,6 triliun, pendapatan kepabeanan dan cukai 300,3 triliun, dan PNBP 534,1 triliun. Apa yang terjadi di sepanjang tahun untuk komponen-komponen ini? Next slide adalah yang sebelah kiri atas, bar yang sebelah kiri atas itu perpajakan. Artinya ini kombinasi pajak dan bea cukai. Lihat di kuartal 1 kita 400,1 triliun itu lebih rendah dibandingkan tahun lalu. 2024. Kuartal 2 ada peningkatan. Kuartal 3 lebih rendah lagi. Kuartal 4 ada peningkatan. Ini dinamika kuartal 1, 2, 3 terhadap penerimaan perpajakan kita. Jadi yang namanya penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai itu memang dia memiliki dinamika. Dia meskipun kita sudah taruh target pajaknya, tapi berapa yang betul-betul dikumpulkan menyesuaikan dengan gerak ekonomi. Kalau yang sebelah kanan adalah capaian penerimaan negara bukan pajak.
Lihat di Q1, Q2, Q3 selalu di bawah tahun 2024. Kita bersyukur di Q4 ada peningkatan. Kenapa selalu di bawah 2024? Karena lihat di bawah harga komoditas antara Q1 2024 sampai dengan Q4 2025 selalu turun. Merendah, menurun, ICP jauh lebih rendah. $80 di Q1 2024, $62,5 di Q4 2025. Kalau harga minyak menurun, ya penerimaan negara dari minyak juga menurun. Batu bara juga seperti itu, malah dinamikanya sempat naik sedikit, tapi kemudian turun lagi di 2025. Gas alam, nikel juga seperti itu. Ini adalah dinamika dari harga komoditas yang cerminannya adalah penerimaan negara. Baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajaknya. Nah kita beruntung di sebelah Q4 ada perbaikan, nanti di bagian PNBP akan kita tunjukkan beberapa perbaikan itu. Khusus mengenai penerimaan pajak tahun 2025, 1.917,6 triliun. Kalau kita seperti bulan-bulan yang lalu, saya selalu menampilkan angka bruto dan angka neto. Angka bruto penerimaan pajak itu tumbuh 3,7%. Angka neto penerimaan pajak adalah minus 0,7%. Jadi di bawah 2025 itu di bawah 2024. Namun kalau kita bagi antara semester 1 dengan semester 2, ini yang di sebelah kanan. PPH badan itu kalau Q1-nya itu minus 10% dibandingkan 2024. Q2-nya membaik 2,3. PPH orang pribadi dan PPH 21 juga seperti itu. Semester 1 minus 19,4%, semester 2 membaik ke 17,5%. PPH final, PPH 22, PPH 26 juga seperti itu. Semester 1 tekanannya itu cukup tinggi, tapi ada perbaikan di semester 2. PPN, PPNBM juga ada perbaikan di semester 2. Ini dinamika perekonomian yang tercermin di dalam penerimaan pajak kita. Nah, karena itu inline dengan tadi Pak Menteri menguraikan tabel mengenai sektor keuangan, inflow, SBN, SRBI, dan juga saham. Di Q4 itu membaik. Kita juga berharap, dan itu inline, dia sejajar dengan di dalam penerimaan pajak kita di Q3 dan Q4-nya membaik. Ini menjadi modal kita masuk ke 2026, perbaikan dari kondisi ekonomi. Kalau kita lihat penerimaan pajak menurut sektor, beberapa sektor yang besar, yang utama, industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, pertambangan, dan kita lihat dia secara kaleidoskop, Q1, Q2, Q3, Q4, kita lihat perbaikan di dalam kinerja pengumpulan pajak sektor-sektor utama kita. Pengolahan itu 24,6% kontribusinya dari total penerimaan pajak. Perdagangan itu 22,6%. Jadi dua sektor ini aja udah hampir 50% dari seluruh penerimaan pajak kita. Kita lihat ada perbaikan di Q3 dan juga Q4, terutama di industri pengolahan. Keuangan dan asuransi juga seperti itu, pertambangan juga seperti itu. Lagi-lagi ini adalah pijakan yang baik untuk kita masuk 2026. Penerimaan kepabeanan dan cukai 300,3 triliun, ini kira-kira 99,6% APBN, kira-kira sama dengan tahun 2024. Jadi tumbuh 0,02%. Cukainya 221,7 triliun, turun 2,1% karena turunnya produksi hasil tembakau. Bea keluar naik 36% karena naik harga CPO dan volume ekspor sawit serta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tembaga. Bea masuk 50,2 triliun, 5,3% di bawah tahun sebelumnya. Ini adalah dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya utilisasi dari free trade agreement kita. Saya ingin menyampaikan gambar yang di bawah itu karena itu tulisannya hilang itu. Custom clearance impor yang indikator sebelah kiri
adalah dwelling time. Dwelling time di 2024 3,52 hari membaik menjadi 3,02 hari di tahun 2025. Sementara yang sebelah kanan yang juga turun adalah custom clearance. Jadi yang betul-betul di tangannya teman-teman bea cukai. Kalau yang namanya dwelling time itu biasanya di pelabuhan. Tapi yang betul-betul proses yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai itu dari 0,49 hari menjadi 0,42 hari. Jadi ini menurut saya adalah pencapaian yang baik di teman-teman bea cukai, dan pencapaian yang baik lagi adalah di slide berikutnya, slide nomor 20. Rokok ilegal yang atas saya sudah menyampaikan juga beberapa bulan terakhir, jumlah batang yang dapat ditemukan oleh teman-teman bea cukai bekerja sama dengan aparat penegakan hukum yang lain meningkat dengan sangat pesat. Meskipun jumlah penindakannya itu relatif sama, sekitar 20.000 kali, namun jumlah batang yang dapat ditemukan, kalau tahun 2024 itu 792.000 batang, 2025 itu bisa mendapatkan 1,4 miliar batang rokok ilegal, yang artinya tidak bayar cukai, atau dia ada yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Tapi kalau kami memahami bahwa di luar sana masih belasan miliar lagi yang sifatnya itu ilegal. Karena itu teman-teman bea cukai akan terus menggalakkan yang namanya kepatuhan terhadap aturan di bidang cukai hasil tembakau. Saya baru mendapat laporan dari Pak Dirjen Bea Cukai. Beberapa hari yang lalu, teman-teman berhasil bukan menangkap rokok ilegal, menemukan gudang yang berisikan rokok ilegal sejumlah 150 juta batang. Nanti kalau silakan ditanyakan ke Pak Dirjen, 160 juta batang di satu gudang saja. Nanti Pak Dirjen Bea Cukai bisa menguraikan lebih lanjut. Tapi ini akan menjadi konsentrasi kita ke depan melakukan penindakan atas rokok ilegal maupun barang-barang terlarang seperti narkotika. Lihat, untuk narkotika barang bukti yang dapat ditindak, yang dapat ditemukan menjadi 18,4 ton selama tahun 2025, naik dari 7,4 ton selama tahun 2024. Nah, teman-teman semua, tadi pajak dan bea cukai. Pajak dan bea cukai itu bukan hanya memungut penerimaan, tapi juga memberikan insentif dengan cara tidak memungut pajak dan tidak memungut cukai maupun penerimaan kepabeanan. Ini kita laporkan selalu di dalam yang namanya belanja perpajakan. 530,3 triliun atau 2,23% peningkatan di atas tahun sebelumnya berupa belanja perpajakan. Artinya apa? Artinya teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak mengaplikasikan aturan-aturan sehingga yang harusnya bayar pajak tapi diberikan pembebasan. Pembebasan apa? PPN dibebaskan untuk perumahan. PPN dibebaskan untuk sektor bahan makanan pokok. Insentif untuk sektor pendidikan. Insentif untuk sektor transportasi, untuk sektor kesehatan. Insentif untuk mendukung UMKM dalam bentuk pajak final dan tarif khusus. Tax holiday maupun tax allowance untuk mendukung investasi. 530 triliun adalah estimasi kita dari belanja perpajakan 2025, dan kalau kita lihat, kita kategorikan menurut penerima manfaatnya, ini ada yang diterima oleh rumah tangga karena bebas PPN, bebas PPH, ada yang oleh UMKM, ada yang untuk memperkuat iklim investasi, maupun yang diterima oleh dunia bisnis. Bukan hanya pajak yang memberikan insentif, tapi juga kepabeanan. Insentif kepabeanan tahun 2025 kita perkirakan 40,4 triliun rupiah,
yang berupa insentif kepabeanan. Bentuknya apa? Itu yang di bawahnya. Penangguhan bea masuk dalam rangka kawasan berikat. Jadi nggak usah bayar bea masuk kalau beroperasi di kawasan berikat. Pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 Undang-Undang Kepabeanan. Penangguhan pembebasan bea masuk pada kawasan ekonomi khusus. Pengembalian bea masuk kemudahan impor tujuan ekspor dan pembebasan bea masuk impor barang usaha hulu migas, gas bumi dan panas bumi. Dengan tidak dipungutnya bea masuk tersebut, berarti insentif ini membantu dunia usaha untuk dapat bekerja lebih efisien dengan dengan biaya yang lebih rendah. Ini adalah estimasi dari belanja perpajakan kita, insentif perpajakan kita di tahun 2025. Berikutnya adalah realisasi PNBP yang melebihi target di tengah normalisasi harga komoditas. Sebenarnya bukan normalisasi, sebenarnya tadi di depan kita udah lihat grafiknya turun, hampir semua harga komoditas itu turun. Dan penurunan volume produksi. 534,1 triliun ini adalah 104% dari target APBN 513,6 triliun. Kalau kita bandingkan dengan 2024, perbandingannya itu di bawah. Di bawah itu, kalau selama tahun 2024, PNBP itu 584,4 triliun. Selama tahun 2025, PNBP itu 534,1 triliun. Namun jangan lupa, di dalam kategori PNBP ini, ada dividen BUMN yang awalnya di dalam APBN 2025 itu dibayarkan ke APBN, tetapi dengan adanya Undang-Undang 1 2025 maka dikelola oleh Danantara. Nilainya 80 triliun. Sehingga kalau mau dibuat apple to apple perbandingannya, maka yang Januari sampai Desember 2025 tambahin 80. Maka akan kelihatan 2024 ke 2025 itu penerimaan negara bukan pajaknya meningkat. Tapi kita sekarang pengelolaan dari dividen ada di Danantara, kita mengelola PNBP yang 534,1 triliun rupiah. Kalau dibagi antara PNBP SDA Migas di sebelah kanan atas dan PNBP SDA non migas, bisa dilihat bahwa tekanan di PNBP yang berasal dari SDA sumber daya alam ini cukup tinggi. Setiap quarter lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Kenapa? Karena harga komoditasnya lebih rendah. Jadi bisa dilihat Q1, Q2, Q3, Q4 selalu di bawah dari 2024. Juga yang SDA non-migas. Nah, di slide yang berikutnya adalah yang tadi pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang di tengah adalah PNBP KL, kementerian dan lembaga. Ini yang meningkat 200 atau 2 kali lipat dibandingkan APBN. Ini adalah pencapaian yang sangat baik, utamanya karena peningkatan pada semester 2 karena adanya penegakan hukum, setoran, ganti rugi korupsi, dan Satgas PKH yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak, serta juga ada pendapatan dari penggunaan spektrum frekuensi radio yang cukup signifikan. Kalau untuk pendapatan Badan Layanan Umum, kira-kira 33% di atas target APBN, terutama karena BLU sawit dan juga di BLU rumah sakit juga ada peningkatan kapasitas layanan. Itu adalah rekap dari penerimaan pendapatan negara, dan sekarang saya ingin sampaikan rekap dari belanja negara. Belanja negara seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi, belanja pemerintah pusatnya awal APBN-nya adalah 2.701,4 triliun rupiah, dan realisasi sementara 31 Desember adalah 2.602,3 triliun rupiah. Kalau kita lihat belanja kementerian lembaga itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 1.160,1 triliun di APBN asli dan menjadi 1.500,4 triliun di 31 Desember. Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua dia. Ada yang sifatnya pergeseran anggaran,
menyesuaikan dengan prioritas, ada juga yang sifat pergeseran anggaran itu termasuk dari belanja non-KL menjadi belanja KL. Kalau belanja non-KL itu bergeser menjadi belanja KL, karena di belanja non-KL biasanya ada cadangan-cadangan. Kalau seperti bencana itu cadangan. Nah, kalau terjadi bencana, maka dia pindah menjadi belanja kementerian lembaga. Transfer ke daerah, di realisasi sementara adalah 849 triliun rupiah, dan kalau kita lihat di slide berikutnya, kalau kita lihat secara quarterly, maka yang penting dilihat menurut saya adalah di Q1 itu belanja negara 14% tumbuhnya year on year, 14,6%. Tumbuhnya year on year. Di Q2, belanja negara itu tumbuh juga, tapi lebih rendah, 0,6% year on year. Lalu kemudian, kalau di Q1 tuh biasanya belanja itu masih relatif rendah, karena baru mulai tahun anggaran. Lihat, realisasi Q1 itu 620 triliun. Itu saya katakan rendah relatif, karena di Q2, 1.400 triliun. Ya. Ini pun agak sedikit terhambat karena proses dari efisiensi anggaran saat itu. Maka di Q3 belanja dari belanja negara itu menjadi 2.234,8 triliun. Meskipun meningkat, kelihatannya meningkat dari 1.407 ke 2.234, tapi sesungguhnya 2.234 itu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya di Q3 itu. Dan seperti yang beberapa bulan terakhir saya terus sampaikan, di Q4 memang terjadi percepatan dari belanja mencapai belanja negara itu 3.451,4 triliun. Ini adalah kumulatif keseluruhan, sehingga di Q4 saja itu dia meningkat 3,0% year on year. Dan kita pahami bahwa nanti efek dari belanja ini nanti akan memiliki efek kepada pertumbuhan ekonomi Q4 yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Coba kita lihat sekarang secara lebih detail beberapa highlight realisasi belanja pemerintah pusat yang 2.602,3 triliun. Saya ingin ingatkan lagi, awal tahun 2025 APBN itu kita melakukan efisiensi anggaran. 306,7 triliun kita lakukan efisiensi dari belanja KL maupun transfer ke daerah. Ini dulu sebutannya adalah blokir. Blokir anggaran KL maupun pencadangan anggaran transfer ke daerah. Dan blokir ini tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar dari kementerian dan lembaga, serta tidak menyentuh belanja bantuan sosial. Untuk itu, maka sebagian dari blokir ini kita buka kembali. Dan yang dibuka kembali adalah sekitar 206,4 triliun rupiah dari 306 tersebut, supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan, dan ditambah lagi dengan beberapa belanja tambahan, sehingga APBN itu untuk belanja pemerintah pusatnya dari yang diperkirakan 2.701,4 triliun, dia kemudian mencapai 2.602,3 triliun. Jadi kita berbelanja 100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun, namun kita juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran mau untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah. Nanti program prioritas pemerintah akan disampaikan oleh Pak Wamen Thomas. Kalau detail dari belanja KL di slide yang berikut, biasanya kami selalu laporkan belanja barang, belanja modal, belanja bansos, dan belanja pegawai. Belanja barang tumbuh 8,3% dibandingkan tahun 2024. Ini adalah bentuk dari stimulus APBN kepada perekonomian untuk membeli barang.
karena ini rata-rata ada yang bentuknya menambah pendapatan maupun menambah menambah pembelian barang yang merupakan produksi lokal. Termasuk di sini di dalam ini ada penyaluran BOS, operasional layanan pendidikan, subsidi biodiesel, ada juga MBG, ada bantuan subsidi upah dan berbagai macam program lainnya. Untuk belanja modal juga terjadi peningkatan 427,5 triliun, tumbuh 20,3% dibandingkan tahun 2024. Semester 1 tumbuh sedikit, semester 2 tumbuh lebih banyak. Memang belanja modal karena perlu proses lelang, proses pengadaan, dan proses-proses lainnya biasanya butuh waktu. Ini yang harus kita percepat agar belanja modal itu bisa dimulai dari awal tahun. Realisasi antara lain itu bisa dibaca di bawah. Belanja bantuan sosial sebelah kanan 186,6 triliun, tumbuh 20,5%. Peningkatan bansos ini kita pakai untuk mendukung berbagai macam kebijakan, termasuk di dalamnya stimulus ekonomi yang sifatnya adalah bantuan sosial ada di dalam sini. Dan itu terakhir belanja pegawai di slide berikutnya selalu terjadi peningkatan, tumbuh 10,1%, baik karena peningkatan, terutama adalah karena peningkatan jumlah pegawai yang menerima gaji dari APBN. Pembayaran pensiun juga on track 3,7%, 166,5 triliun rupiah. Saya ingin mengupdate angka akhir tahun untuk penyaluran barang yang harganya disubsidi. Subsidi tahun 2025 telah dibayarkan 281,6 triliun, yang di sini adalah meliputi subsidi energi maupun non-energi. Kalau subsidi energi tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam harga komoditas maupun kurs, dan juga volume subsidinya yang ada di sebelah kanan, sebentar saya sampaikan. Sementara untuk yang non-energi seperti subsidi pupuk, telah dilakukan penyederhanaan regulasi supaya pupuk bisa cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini dari sejak awal tahun 2025 telah dilakukan, sehingga bisa dilakukan penurunan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi. Untuk berbagai jenis barang dengan harga bersubsidi bisa dilihat di sebelah kanan. Semua volume barang bersubsidi di tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Ini adalah bentuk keberpihakan kita memastikan bahwa APBN memenuhi kebutuhan masyarakat untuk BBM, untuk LPG 3 kg, meningkat juga 3,9%. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga meningkat. Jumlah pupuk yang disalurkan juga meningkat menjadi 8,1 juta ton. Ini meningkat 12% dibandingkan 2024. Dan rumah dengan harga bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, realisasi 2025 adalah 278, hampir 279 ribu rumah harga bersubsidi. Ini meningkatnya cukup tinggi, yaitu 39,5% jumlah rumahnya. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan sekarang yang tentang penyaluran TKD. Penyaluran transfer ke daerah 849 triliun, ini adalah sesuai dengan angka yang paling 2025 itu ya, sesuai dengan setelah kita melakukan pencadangan atas transfer ke daerah sesuai Inpres 1 2025. Maka sepertinya terlihat 863, 2024 turun ke 849. Tapi sebenarnya 849 ini setelah pencadangan. Dan 849 triliun ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, masuk ke APBD. Kalau highlight realisasi TKD 2025 bisa dibaca, mungkin kalau teman-teman yang mengikuti APBN kita dari awal, mengikuti bahwa kita dulu menyampaikan tentang tunjangan profesi guru yang disalurkan langsung ke rekening guru, itu sudah dilakukan,
komplitnya adalah 67,3 triliun. Dana desa untuk mendukung pembentukan Badan Hukum Koperasi Desa Koperasi Kelurahan Merah Putih telah dibentuk 83.000 lebih. Lalu kemudian juga tambahan DAU, dana alokasi umum untuk THR dan gaji ke-13 ASN daerah, tambahannya adalah 7,6 triliun, dan juga termasuk transfer ke daerah untuk daerah terdampak bencana kemarin di bulan Desember, disalurkan 2,25 triliun, serta penyaluran sebagian kurang bayar DBH 18,5 triliun. Teman-teman media semua, di slide yang berikutnya mungkin ini angkanya agak terlalu kecil-kecil, tapi ceritanya kira-kira begini. Kalau kita lihat 849 triliun transfer tadi, harusnya kan masuk ke APBD. Masuk ke APBD sebagai pendapatan di APBD. Nah, pendapatan daerah itu kalau kita total menjadi 1.288. Angka 849-nya itu ada di TKD yang bawah. 849. Itu yang ditransfer dari pemerintah pusat. Ditambah dengan pendapatan asli daerah, ditambah dengan berbagai macam beberapa yang kecil-kecil lagi, maka total pendapatan daerah itu 1.288 triliun. Namun kita lihat juga selama tahun 2025 belanja daerah itu adalah 1.246 triliun. Jadi 1.288-nya nggak habis. Masih belanjanya penerimaannya itu masih tersisa kira-kira mana ini sisanya nih? 41,7 triliun. Oke, ditambah dengan sisa dari cash silpa di daerah 67,1 triliun, maka kita memperkirakan silpa yang akan ada di daerah itu kira-kira 108 triliun. Yang artinya ada peningkatan dibandingkan akhir tahun 2024 yang angkanya sekitar 83 triliun. Ini teman-teman sekalian yang kita harapkan nanti bisa segera dibelanjakan oleh daerah di awal tahun 2026 ini supaya bisa memberikan stimulus kepada perekonomian daerah. Tentu tidak semua daerah sama silpa yang dihasilkan. Kami memperkirakan bahwa sekitar sepertiga itu ada di Jawa. Sekitar hampir 25% ada di Sumatera. Tentu di tiap daerah berbeda-beda lagi. Namun kita ingin menghimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada ekses cash maka dibelanjakan secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat. Saya rasa demikian untuk bidang belanja dan transfer ke daerah, dan selanjutnya Pak Wamen Thomas akan menyampaikan beberapa highlight dari program-program khusus prioritas APBN. Terima kasih Pak Suha. Izin Pak. Rekan-rekan wartawan, selamat siang. Saya akan meneruskan informasi mengenai APBN 2025 dari dua aspek. Yang pertama aspek program prioritas pemerintah. Tadi Pak Menteri sudah menekankan bahwa APBN 2025 itu ya pro growth ya, kita ekspansif, dan ini sebetulnya program-program atau informasi mengenai program prioritas pemerintah ini meng-highlight itu dan berikut rincian-rinciannya. Yang kedua, nanti saya akan melanjutkan dari segi pembiayaan. Oke, kita langsung aja ke slide 34. Baik, teman-teman pers, teman-teman media, di sini kita bisa lihat bahwa program makan bergizi gratis per 7 Januari sebenarnya tahun ini 2026 sudah 56,13 ya, juta penerima di 38 provinsi, di mana sudah ada 19.000
343 SPPK atau Central Kitchen yang mempekerjakan 789.319 pekerja. Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah 43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar 51,5 triliun. Saya lanjutkan ke program cek kesehatan gratis atau CKG. Di sini ada bisa dilihat bahwa per 31 Desember 2025 CKG telah melayani 70,8 juta penduduk dengan realisasi anggaran 2,1 triliun rupiah. Di bawahnya program revitalisasi rumah sakit yaitu peningkatan kelas dari kelas D Pratama menjadi kelas C, realisasinya sebesar 3,2 triliun rupiah dengan rincian realisasi Kemenkes 1,6 triliun untuk 20 rumah sakit dan realisasi DAK fisik lewat TKD sebesar 1,6 triliun rupiah juga untuk 12 rumah sakit. Lanjut. Baik, saya lanjutkan ke program sekolah rakyat. Per 31 Desember realisasi program sekolah rakyat sebesar 6,6 triliun rupiah atau 85% dari pagu. Di sini bisa di breakdown antara di mana terlihat 5,4 triliun untuk renovasi sentra pendidikan oleh Kementerian PU dan 1,1 triliun rupiah oleh Kementerian Sosial untuk penyelenggaraan pendidikan. Dan itu anggaran itu mendidik 15.895 siswa kurang mampu, yaitu di desil 1 sampai 2, melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependidikan dengan mengoperasionalisasikan 166 sekolah rakyat dari tingkat SD sampai SMA. Lanjut. Kita lanjutkan ke Sekolah Unggul Garuda dan revitalisasi sekolah. Untuk SUG realisasi anggaran sebesar 176,8 miliar dari pagu 2 triliun rupiah. Ini masih dipersiapkan pembangunannya oleh Kemendikti Saintek. Juga ada pembentukan dana abadi di tahun 2025 sebesar 1,7 triliun. Dan ini untuk dukungan pendanaan SUG ke depan. Di sebelah kanan ekosistemnya ada 2, ada SUG Sekolah Unggul Garuda yang baru dan ada Sekolah Unggulan Garuda Transformasi. Di mana Sekolah Unggul Garuda yang baru terrealisasi 97,8 miliar rupiah dan SUG Transformasi terrealisasi 79 miliar rupiah. Pun demikian untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, di mana realisasi per tanggal 31 Desember sebesar 18,9 triliun dibagi Kemendikdasmen dengan 16,7 triliun, Kemenak 240 miliar, dan Kemenpu dengan realisasi 1,9 triliun untuk program madrasah tersebut. Saya lanjutkan. Ada anggaran ketahanan pangan dengan realisasi 143,9 triliun rupiah, di mana pemanfaatannya antara lain adalah untuk penyaluran 8,1 juta ton pupuk bersubsidi, ada 69.000 hektar cetak sawah, dan optimalisasi lahan sebesar 381.000 hektar.
pengembangan jaringan irigasi sebesar 55.000 hektar dan 20 unit bendungan. Ada juga bantuan panganan beras dan minyak goreng untuk 18,3 juta kpm, dan yang terakhir adalah pembelian beras sebesar 489,96 ribu ton dan 1,65 juta ton gabah dari petani, ditambah pembelian jagung sebesar 480,33 ribu ton. Saya lanjutkan di sebelah kanan, pembangunan desa dan koperasi UMKM dengan realisasi 34 triliun rupiah, di mana pemanfaatan tahun lalu antara lain di Kementerian UMKM sebesar 0,4 triliun, ini untuk revitalisasi 3 sentra IKM dan penyediaan 2 paket peralatan uji dan sarana pendukung. Di Kementerian Koperasi sebesar 0,9 triliun, ini untuk subsidi KUR ya, 4,6 juta debitor dengan plafon 270,1 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah Kementerian Perindustrian di level 0,2 triliun untuk fasilitasi dan pembinaan industri halal. Lanjut. Oke, saya lanjutkan dari segi pembiayaan untuk 2025. Tolong slide berikutnya. Baik, di sini teman-teman media kita bisa melihat dari total pembiayaan anggaran dengan realisasi sampai dengan 31 Desember itu sebesar 744 triliun. Itu dibagi pembiayaan utang 736,3 triliun atau 94,9% dari APBN. Dan pembiayaan non hutang sebesar 7,7 T yang dampaknya mengurangi 9%. Di bawahnya ini kita bisa melihat perkembangan suku bunga domestik dari kebijakan Kemenq, dalam hal ini kebijakan Pak Menteri yang pertama waktu beliau masuk, yaitu penempatan dana sebesar 200 triliun di bulan September, dilanjutkan dengan 76 triliun di bulan November. Di sini dengan sangat jelas bisa dilihat bahwa cost of fund di perbankan turun. Sekarang namanya Indonia ya Pak Pep ya. Tadi kita ngertinya JIBOR per 1 Januari. Di situ kelihatan cost of fund-nya turun. Di sini nggak ada, oke, tapi intinya bahwa itu juga terjadi karena likuiditas yang meningkat, dan ini adalah kebijakan yang dicanangkan oleh Pak Menteri waktu itu untuk menumbuhkan kredit yang selanjutnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Di sini kita bisa lihat kinerja pasar perdana SBN atau SUN kita, ya tadi Pak Menteri juga sudah menyatakan, Pak Suha juga sudah. Di sini saya cuma mau meng-highlight aja bahwa selama tahun lalu bid to cover ratio kita cukup sehat di rata-rata 3,2 kali untuk SUN, di mana untuk di pasar SBSN rata-ratanya 3,4 kali. Menunjukkan demand yang tetap yang sangat solid. Lanjut. Di sini kita juga bisa lihat bahwa yield dan spread SBN tetap turun ya, dan ini didukung oleh pasar keuangan domestik yang solid dan tentunya kinerja perekonomian. Di sebelah kiri tren yield SBN falas terhadap 10-year US Treasury turun, country risk Indonesia menurun, dan ini tercermin dari spread atau yield yang cenderung menurun vis-a-vis US Treasury. Pun demikian, saya rasa ini untuk teman-teman media yang sudah sering ikut ini, saya rasa sudah melihat, tapi ini hanya meng-highlight bahwa trennya tetap turun. Lanjut. Di sini kita ingin memperlihatkan
dukungan literasi dan inklusi keuangan dari SBN Retail di Pak Minto nih, timnya Pak Minto, di mana jumlah investor retail terus mengalami peningkatan. Di sini ada dari SID waktu ada Single Investor Identification itu sebesar 500.000 orang ya SID. Namun sejak awal penerbitan 2016, total investor retail telah mencapai lebih dari 1 juta orang per Desember 2025. Dan investor ini didominasi oleh kalangan muda, jadi kami berterima kasih untuk itu. Dan dilihat dari banyaknya jenis profesi juga yang berpartisipasi pada SBN Retail itu tambah heterogen. Lanjut. Di sini kami ingin meng-highlight beberapa inovasi instrumen pembiayaan 2025. Kami menerbitkan 2 bonds, yang satu Kangaroo Bonds di Australia pada bulan ini Agustus ya Pak Minto? Agustus ya? Oh ya, itu jadi kita kesana ini bulan Juli ya, cuman dicanangkannya 14 Agustus 2025, Kangaroo Bonds di Australia sebesar 800 juta Australian dollar. Ada 2 penerbitan tenor 5 dan 10 tahun, yieldnya sangat atraktif, dan akhirnya Kemenq atau sebetulnya bond issuance ini menerima penghargaan dari dua award yang sangat prestigious, yang satu IFR, yang satu Finance Asia Achievement sebagai Best Bonds of the Year. Di Oktober 2025, Kemenq mengeluarkan Dim Sum Bonds dari Hong Kong. Ya, ini denominasi renminbi, tapi ini renminbi offshore. Makanya kita buat di Hong Kong, pun juga tenornya 5-10 tahun dengan yield yang sangat-sangat atraktif. Lanjut. Baik, saya lanjutkan kepada pembiayaan investasi pada beberapa sektor tertentu yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah LPDP dengan realisasi 26,7 triliun dari total endowment fund saat ini sebesar 180,8 triliun rupiah. Ini manfaatnya dirasakan oleh 680.192 siswa dengan akumulasi pendanaan 49,47 triliun rupiah. Ada 3.707 proyek riset yang didanai senilai 3,6 triliun rupiah. Dan ada juga akumulasi penyaluran dana sebesar 1,6 triliun kepada 23 PTN BH. Dan yang terakhir adalah penyaluran sebesar 839,8 miliar untuk penyaluran 3.451 grantees untuk bidang kebudayaan. Di sebelah kanan saya, sebelah kiri ya guys, untuk kalian adalah kontribusi APBN dalam perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di sini kita bisa lihat realisasi program KPR FLPP sebesar 29,20 triliun rupiah. Ini untuk 278.868 unit dari target 350.000 senilai 34,64 triliun rupiah. Yang terakhir adalah PMN untuk PT SMF dengan total alokasi 6,68 triliun rupiah untuk mendukung pembiayaan perbankan guna terwujudnya program di atas tersebut. Baik, lanjut. Saya lanjutkan dengan investasi pemerintah untuk memperkuat kerjasama internasional dan peningkatan pelayanan publik.
Saya jelaskan sedikit dari sebelah kanan Anda. Di sini ada realisasi 22,07 triliun untuk Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Manfaatnya ada dua, outputnya 494,4 ribu ton beras sebesar 16,57 triliun rupiah. Maaf, 16,57 triliun itu juga termasuk 1,64 juta ton gabah. Yang kedua adalah penyerapan produksi jagung sebesar 480,33 ton dengan nilai 2,64 miliar rupiah. PT SMI sebagai Special Mission Vehicle Kemenq meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sini ada program peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu air minum, sanitasi, dan persampahan dengan realisasi anggaran sebesar 1,5 triliun. Nah, berikutnya ada 3 BUMN, PT Inka, PT KAI, dan PT Pelni. Ini semua untuk memperkuat transportasi publik dan konektivitas. PT Inka merealisasikan 0,5 triliun rupiah, KAI 1,8 triliun, dan yang terakhir Pelni 2,5 triliun. Yang terakhir investasi pemerintah pada LKI terus memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama pembangunan internasional. Baik, lanjut. Oh, sudah. Baik, saya rasa demikian dari saya, teman-teman wartawan. Saya kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tommy. Sekarang kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya. Daftar pertanyaan sudah dikirim ke kita ya. Ini terakhir. Nanti kita akan bagi ke dirjen-dirjen terkait. Untuk saya hanya satu pertanyaannya, aman lah berarti. Pak Purbaya, boleh disampaikan progres dari PP pengganti PP nomor 8 tahun 2025 soal DHE. Boleh disampaikan tujuan dan ekspektasi dari revisi aturan ini apa? Jadi saya sama juga dengan Anda penasaran udah sampai sama peraturan tuh. Karena udah kita kirim ke istana kan beberapa minggu yang lalu. Saya tanya ke Mensesnek hari Senin kemarin, udah sampai mana? Ternyata hari Jumat minggu lalu sudah ditantangani oleh Presiden, tinggal keluarnya aja kalau gitu ya. Tinggal pengundangan gitu. Jadi sudah clear, itu sudah disetujui Presiden, tinggal pengundangan aja. Jadi pasti jalan seperti itu. Terus tujuannya apa? Ya tujuannya kalau bisa menaikkan cadangan devisa di sini kan. Kalau Anda lihat tahun 2024 itu cadangan devisa kita berapa? 155,7 billion US dollar. Tahun 2025 akhir Desember kemarin naik ke 156,5 billion dollar. Naiknya hanya 0,8 billion. Padahal tadi ada di presentasi disebutkan surplus perdagangan kita 38,5 billion dollar. Jadi walaupun ada capital outflow, tapi besarnya surplus ini sama sekali tidak nendang atau tidak berdampak signifikan ke cadangan devisa kita. Jadi dari situ kita lihat sepertinya memang kecurigaan kita sebelumnya betul bahwa peraturan devisa hasil ekspor kita yang kemarin-kemarin itu banyak celahnya sehingga uangnya tetap masuk terus keluar lagi dalam waktu hitungan mungkin jam udah keluar lagi. Jadi sekarang kita ketatkan dalam pengertian nanti DHE-nya hanya boleh ditaruh di bank-bank himbara sehingga kami bisa mengontrolnya dengan lebih baik. Dari situ kita bisa lihat nanti sebetulnya dampak real kalau keadaan normal ya nggak diselundupkan keluar dari perdagangan kita ke cadangan devisa sebetulnya seperti apa.
setelah menghitung capital outflow kalau ada. Kalau sekarang kan walaupun kemarin outflow, sebetulnya inflow-nya juga ada. Tapi fakta bahwa terlalu sedikit dampak ke cadangan devisa dengan surplus yang segitu besar, artinya hampir semuanya keluar itu kira-kira. Jadi kita akan rapatkan itu supaya kebijakan DHE betul-betul berdampak kepada cadangan devisa kita sehingga pasar finansial kita lebih stabil, dananya cukup ada, dan nilai tukar rupiah kita juga menjadi lebih baik ke depannya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Silakan Mas. Terima kasih Pak Menteri. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi tentang defisit, sebenarnya tadi sudah dijelaskan cukup panjang lebar oleh Pak Menteri. Kita memang menghadapi tahun yang cukup menantang, tahun 2025. Di satu sisi tadi pendapatan kita cukup menantang karena harga komoditas juga turun. Lalu juga kita menghadapi beberapa situasi di mana tadi dividen kita juga kan jadinya pindah ke Danantara. Lalu ada juga yang PPN 11%. Lalu kemudian nggak salah juga kalau kita mengatakan bahwa tahun ini kita memang membutuhkan ekspansi. Sehingga dari sisi pendapatan tadi kurang dari yang diharapkan, tetapi belanja walaupun kita efisienkan, tetap kita gunakan untuk ekspansi. Sehingga program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, program 3 juta rumah, Sekolah Unggul Garuda, ketahanan pangan, itu semuanya terdeliver dengan sangat baik. Contohnya misalnya adalah sisi pertanian, tadi Pak Menteri menyebutkan bahwa stok beras kita di Bulog itu juga tertinggi sepanjang masa. Dengan ekspansi inilah kita harapkan juga nanti perbaikan pertumbuhan ekonomi juga terdukung dan nanti membalikkan kondisi perekonomian dan pendapatan harapannya nanti akan membaik. Lalu kedua ada pertanyaan tadi tentang DHE tadi Pak Menteri sudah menjelaskan, saya rasa cukup. Demikian Pak Menteri, kami kembalikan Pak Menteri. Pertanyaannya ada 5, jawabnya lebih banyak daripada gua. Canggih juga dia rupanya. Pertumbuhan ekonomi Vietnam 8%, apa yang kita tawarkan? Oh, 8% kan, Vietnam 8%. Anda pasti ngeledek siapa? Dendi Maulana Investor Trust mana? Oh, yang ngeledek gua kenapa lu cuma 5,4 malah. Saya mau dorong ke 6 semaksimal mungkin dan kemungkinan besar bisa. Karena kalau saya lihat kemarin fiskal dan moneter masih baru agak sinkron di akhir tahun. Sekarang udah lebih sinkron sehingga ke depan mesin fiskal, mesin moneter dan sektor swasta akan bertumbuh, bergerak lebih cepat, akan hidup semua. Kita akan galakan tuh di bottlenecking apa P2SP P2SP akan kita galakan lagi. Kan kemarin ada 2 sudah kita beresin ya. Sekarang udah masuk ke list 36, tapi ada juga yang besar-besar masuk ke pipeline yang tinggal jalan sebetulnya, cuma ada hambatan bukan di bunga bank, bukan di ini, tapi di sisi koordinasi antar instansi pemerintah. Saya akan percepat itu dalam waktu singkat, dalam waktu yang cepat. Mana sih Michael? Michael belakang. Ada 2 yang saya lihat di depan kita itu ada Abadi, masalah. Katanya ada gangguan sedikit yang kita percepat. Yang satu lagi adalah fasilitas penjualan listrik dari fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang mau dijual ke Singapura. Katanya masih ada masalah. Itu akan kita perbaiki cepat. Dan itu bukan karena kurang uang dan lain-lain, hanya kurang koordinasi antar pemerintah. Dan ke depan kita akan seperti itu terus. Perbaiki terus iklim investasi sehingga setiap hal yang mengganggu akan kita tangani secepat mungkin. Kalau Anda ingat waktu case yang pertama di P2SK itu adalah perusahaan kecil, pinjam uang 4 miliar aja nggak ada. Karena perbankannya asik naruh uang di tempat lain yang tidak produktif. Sekarang udah kita perbaiki, harusnya ke depan nggak begitu lagi.
Jadi financial sektornya akan lebih bisa memberi pinjaman ke sektor swastanya, itu utamanya. Dan nanti kalau dari P2SK tadi, P2SK ya, bukan P2SK, P2SP di bottlenecking tadi ditemukan berbagai macam hambatan, itu mungkin yang kita tawarkan. Jadi kalau saya pikir sih, ketika ada indikasi nanti berapa 2 bulan ke depan bahwa kita serius betul-betul memperhatikan pertumbuhan domestik dan memperbaiki iklim investasi di sini, yang FDI akan mulai masuk ke sini. Saya pikir kalau Anda lihat kan sekarang yang capital market udah masuk kan, yang saya lihat diperlihatkan tadi dengan inflow sejak bulan Oktober yang mulai positif ke sini. Biasanya capital inflow itu adalah indikasi atau bendera ke para FDI bahwa di sini udah baik keadaannya. Nanti kalau membaik terus ke depan, mereka akan mulai masuk. Dan kalau kita rapikan tadi iklim investasinya, harusnya kita akan lebih menarik dan lebih menarik dari Vietnam karena pasar kita juga besar di samping kita ingin memanfaatkan teknologi yang masuk. Jadi domestic market juga merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. Tapi tentu kita akan pilih investor yang betul-betul membawa manfaat yang besar bagi Indonesia. Bukan investor yang membunuh perusahaan domestik di sini. Mungkin itu Mas. Selanjutnya dari Direktorat Jenderal Anggaran. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media, selamat siang semua, assalamualaikum wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, tapi yang ada 2 pertanyaan dari Goida Tempo, tapi pertanyaan sama, intinya terkait dengan penguatan dukungan pelaksanaan prioritas Presiden dengan sistem error khusus. Apakah ini bentuk efisiensi? Apa ini bedanya dengan efisiensi Invest 1 awal tahun 2025 sebesar 300 T? Apa urgensinya? Mungkin dapat kami sampaikan adalah memang error khusus ini berbeda dengan program Invest 1 di tahun 2025 kemarin. Tapi spiritnya sama, kita melakukan penyisiran karena sesuai arahan Presiden, kita ingin tetap belanja kita tetap efisien, tetap tepat sasaran, tepat guna. Jadi kita sisir belanja-belanja di KL tersebut, kemudian itu ditaruh di error khusus di DIPA-nya KL tersebut. Jadi anggaran tersebut masih ada di KL masing-masing. Tapi anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, program-program prioritas Presiden misalnya. Itu yang dilakukan. Jadi nggak ada blokir, tapi anggarannya masih tetap ada di KL terkait. Jadi nanti kita lihat untuk melihat dinamika yang terjadi selama tahun berjalan, itu yang akan dipakai. Kemarin Pak Menteri sudah menyampaikan salah satunya untuk nanti program pembangunan rehab rekonnya di daerah bencana Sumatera, salah satunya itu bisa dipakai dana tersebut di masing-masing KL. Itu mungkin yang pertama. Ada juga pertanyaan kedua dari Magdalena dari RRI terkait dengan tadi peningkatan belanja KL. Ini pengalihan dari belanja non KL menjadi belanja KL. Itu prosedur yang memang biasa kita lakukan. Contohnya di awal tahun itu kan kita waktu itu jumlah KL kita masih terbatas 34, kemudian di kabinet baru menjadi 48. Itu akan ada penambahan belanja, disitulah dikonversikan atau dialihkan menjadi belanja KL. Contohnya ada beberapa program baru, misalnya bencana, itu kita punya cadangan bencana, itu kan dibelanjakannya nanti lewat BNPB, itu jadi belanja KL. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri, oleh Pak Wamen terkait dengan berbagai stimulus yang kita berikan. Di Q4 saja kita memberikan misalnya BLT Sejahtera, program magang. Itu nanti semua dilakukannya dalam bentuk belanja KL. Program magang itu di Kemenaker misalnya, BLT Sejahtera itu adanya di Kemensos. Jadi belanja itu munculnya di belanja KL. Mungkin demikian Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan, terima kasih. Juga sama-sama ya kalau itu ya. Ringkas.
Saya pertanyaan tadi, apa bedanya dengan efisiensi 300T di awal 2025? Saya jawab deh itu deh. Kalau dulu pukul rata lah kira-kira. Kalau sekarang beda, disisir program-program yang dampaknya kurang bagus, kurang besar, itu dikeluarkan dari itu, dicoret, dibintangin ya. Baru uangnya dipindahin dipindahin aja. Jadi ada di dipaknya, kementeriannya Tapi- Pak. Jadi pokoknya gini, itu nggak sama kalau dulu pukul rata, sekarang dilihat yang jelek-jelek itu dikeluarkan kira-kira begitu. Ya. Ya. Jadi RO khusus itu tetap di KL masing-masing. Dia bukan dipotong, bukan dipindahkan, bukan diblokir. Dia di KL masing-masing. KL-nya nanti bisa menggunakan sesuai dengan prioritas. Nah, yang tidak prioritas ya memang mesti disisir, masukin ke RO khusus. Tapi dia tetap anggarannya KL. Kira-kira begitu lah. Rumit banget. Jadi nggak mau dipotong juga nggak apa-apa. Kalau emang ini, jadi begitu, kira-kira begitu disisihkan untuk sana. Tapi bukan berarti gara-gara itu kayaknya nggak bisa menjalankan kegiatan yang betul-betul produktif, yang betul-betul membawa impact dari kementerian atau dari KL tersebut. Nanti kita yang mutusin, mereka ngajukan, kita yang mutusin di sini, kira-kira begitu. Itu udah masuk anggaran, nggak usah izin presiden lagi, saya pikir. Lanjut, Dirjen Pajak, silakan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman Eselon 1 serta teman-teman wartawan. Ada 9 pertanyaan, yang pertama dan kedua itu tentang SP2DK, Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan. Kenapa ada diatur di PMK baru 111 tahun 2025, bukan surat edaran. Jadi tentu SP2DK ini merupakan tools yang cukup powerful, yang mana apabila kita mengaturnya terbatas di SE Dirjen ini sifatnya internal, sehingga kita naikkan supaya ada kepastian hukum, supaya ada konsistensi tata cara pengawasan, dan juga penguatan landasan pelaksanaan, kita naikkan ke PMK 111 tahun 2025. Sebelumnya di SE 05 tahun 2022. Mudah-mudahan dengan pengaturan di level PMK terjadi keseragaman treatment di dalam pengawasan. Dan selain itu ada pertanyaan lagi terkait dengan SP2DK. Kenapa turut mempertegas ketentuan untuk WP yang belum terdaftar, apa pertimbangannya? Jadi teman-teman wartawan, pada saat ini DJP ini basis data dan juga akses datanya semakin luas, pendalaman datanya juga semakin dalam, semakin detail, sehingga SP2DK itu dilakukan tidak hanya untuk mengkonfirmasi wajib pajak yang sudah terdaftar, tetapi juga mengkonfirmasi keseluruhan data yang tadi dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan data itu tentu tidak hanya merujuk pada wajib pajak yang terdaftar, tetapi juga merujuk kepada wajib pajak yang belum masuk ke sistem DJP. Itu ekstensifikasi. Jadi apabila memang dari jangkauan pengawasan kami menemukan bahwa subjek atau entiti itu sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif berdasarkan amanat Undang-Undang Perpajakan, maka kami akan lakukan pengiriman SP2DK atas informasi dan data yang kami punya. Kemudian pertanyaan ketiga, sudah 2026, apakah handover Cortex dari vendor sudah selesai? Kemudian tadi malam ada downtime Cortex, apakah ada penambahan layanan Pak? Cortex sudah di handover Desember lalu. Kita akan tetap bekerja sama dengan vendor untuk memastikan optimalisasi dan stabilitas sistem sampai dengan submission SPT di bulan Maret dan April 2026. Downtime Cortex, teman-teman sekalian, ini perlu untuk pemeliharaan sistem dalam rangka peningkatan kapasitas sistem dan juga memberikan layanan yang optimal kepada wajib pajak. Kami tidak akan melakukan downtime di dalam jam layanan,
yang hari Rabu kemarin kami lakukan mulai jam 11 malam sampai dengan hari Kamis tadi pagi dini hari jam 1 malam, jadi tidak akan mengganggu layanan. Kemudian Itu downtime bukan? Downtime bukan itu? Ada nggak? downtime untuk maintenance Bapak tadi malam. Iya, iya Pak. Kemudian Jam berapa? jam 11 sampai dengan jam 1 malam Pak. Jadi 2 jam Pak. Jadi Wildan ngeceknya jam 1 malam. Bukan Pak, memang kami umumkan Bapak kalau kita akan melakukan Wildan mana maintenance. Wildan? Anda emang bikin bot ya, program bot nge-text terus ya? Oh itu mah Ada itu. pengumumannya Bapak. Jadi Itu maintenance berarti, pengumuman maintenance. Hanya maintenance kan? maintenance Pak ya. Ini mungkin ini Pak Wildan ini Pak, termasuk yang sudah ngelaporin SPT Pak. Sudah ada 67.769 SPT yang dilaporkan sampai 8 Januari jam 12.30 tadi. Jadi izin Pak kami teruskan. Bagaimana upaya DJP mengamankan setoran pajak di Januari 2026? Jadi kami laporkan progres pelaporan SPT tahunan sampai 8 Januari. Ada 67.769 SPT masuk. Ada 66.000 yang nihil, ada 1.011 dengan nilai kurang bayar 57,8 miliar, sementara ada 670 SPT lebih bayar dengan nilai 2,7 miliar. Ini pertanyaannya kan mengamankan setoran pajak di Januari kan gitu. Kalau yang sampai 2026 sudah kita maktubkan di dalam nota keuangan. Ya kira-kira ada perluasan berbasis sistem, tadi saya sudah sampaikan, salah satunya SP23 kita perkuat karena basis data kita makin luas dan makin dalam. Kemudian interoperability yang kita punyai dengan kementerian lembaga dan juga dengan teman-teman di Bea Cukai, di Dirjen Anggaran, PNBP, dan juga di teman-teman di Kementerian Keuangan itu makin bagus, sehingga exchange of information inter KL, antar KL, bahkan juga dengan otoritas di luar negeri itu juga kami akan optimalkan. Tentu attach di dalam sistem, supaya sustain revenue-nya kita attach di dalam sistem Cortex kami. Kemudian pengawasan berbasis risiko, compliance risk management, dan juga kami akan terus melanjutkan strategi penegakan hukum multi-door approach untuk memberikan deterrent effect dan juga untuk memberikan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa KPP yang berhasil mencapai target penerimaan? Ada 117 KPP dari 352 yang berhasil mencapai penerimaan pajak 100%, bahkan juga di atas 100%. Kemudian PP 55 2022 jadi direvisi untuk mengubah PPh final UMKM. Jadi tujuan utama revisi perubahan PP 55 2022 ini untuk mencegah praktek-praktek tax avoidance dan evasion yang agresif, seperti firm splitting dan juga bunching. Nah, saat ini sudah diundangkan, menunggu pengundangan, mohon maaf, sudah di meja Bapak Presiden. Kemudian EIOI CARF resmi berlaku mulai tahun ini, apa saja yang dilakukan supaya exchanger aset kripto siap melaporkan. Saat pembuatan regulasi terkait kripto, teman-teman, kami sudah melakukan meaningful participation agar semua pelaku usaha, khususnya agen exchanger itu terlibat sejak tahap penyusunan regulasi. Kami juga sudah lakukan evaluasi dan sosialisasi baik kepada exchanger maupun kepada wajib pajak umum terkait keterbukaan aset data kripto. Pelaporan pertama memang baru akan dilakukan tahun 2027 dan paling akhir nanti 30 April 2027. Kemudian tolong DJP mengupdate penagihan pajak terhadap 200 penunggak pajak. Sudah berapa terkumpul? 2026 apakah ada penunggak pajak yang akan menjadi fokus DJP? Proses penagihan pajak untuk penunggak pajak terbesar, 200 terbesar sudah kami lakukan. Hasilnya sampai dengan 31 Desember 2025 pencairan sebesar 13,1
13,1 triliun rupiah dari 124 wajib pajak. Untuk tunggakan yang inkrah 2026 akan kami lanjutkan kegiatan penagihan aktif, surat paksa, penyitaan, blokir rekening, pencegahan, penyanderaan. Kemudian tunggakan yang belum inkrah, proses upaya hukum, keberatan banding di pengadilan pajak, serta peninjauan kembali ke MA akan terus bergulir. Kemudian yang terakhir, risiko apa bagi yang belum melakukan aktivasi Cortex? Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak tidak menetapkan batas akhir akun Cortex, namun perlu kami sampaikan bahwa seluruh layanan perpajakan harus sudah dilakukan melalui Cortex, sehingga untuk mendapatkan manfaat pelayanan perpajakan, pelaporan, kemudian aktivasi akun, bukti potong, dan segala macam harus melalui Cortex. Dan apabila masyarakat menemui kendala Cortex, silahkan datang ke kantor pelayanan pajak terdekat, atau bisa hubungi Kring Pajak, seluruh kanal resmi DJP siap untuk membantu wajib pajak sekalian. Demikian Pak Menteri kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Ini pertanyaan ke Dirjen Pajak ada 9. 6 dari DDTC. Agresif juga DDTC nih. Dan siapa lagi? Tadi ada 2 paling nggak. Satu lagi siapa? Nanti kalau untuk lebih detail Pak Wamen mengusulkan, kalau Anda kan fokus ke pajak banget ya. Nanti biar aja Dirjen Pajak melakukan jumpa pers khusus untuk perpajakan gitu. Oke. Silakan Pak Dirjen Bea Cukai berikutnya. Terima kasih Pak Menteri. Izin Pak Menteri. Untuk Bea Cukai pertanyaannya ada 4 Pak. Yang pertama yaitu terkait dengan penyelesaian perkara di bidang cukai tanpa penyidikan. Apakah ini memang untuk pemulihan penerimaan negara, yang pasti bahwa proses penyelesaian perkara di bidang cukai diatur dalam PMK 96 tahun 2025, yang mana memang dirancang untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mempercepat pemulihan penerimaan negara di bidang cukai. Melalui aturan ini, penyelesaian perkara tentu dapat dilakukan tanpa penyidikan, sepanjang nilai cukai yang terutang dapat dihitung dan tidak terdapat pelanggaran kepabeanan. Pelaku usaha diberi kesempatan menyelesaikan kewajibannya dengan membayar denda administratif sesuai dengan Undang-Undang Cukai. Kebijakan ini tentunya harus memegang prinsip ultimum remedium, di mana penegakan hukum secara tetap tegas, namun pemulihan penerimaan negara dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan berimbang dengan tetap memberikan efek jera secara fiskal. Namun juga ini tidak menutup kemungkinan ketika pelaku pelanggar cukai melakukan secara berulang-ulang. Ini bisa dikenakan tindak pidana cukai yang hukumannya sampai dengan yang hukumannya 1 sampai dengan 5 tahun. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengembalian cukai yang diatur lewat PMK nomor 113 tahun 2025, yang pertimbangannya adalah yang lebih untuk memberikan kepastian hukum melalui penyempurnaan dan pembaruan ketentuan di bidang pengembalian cukai. Yang kedua, simplifikasi atau penyederhanaan proses bisnis pengembalian cukai atas barang-barang kena cukai yang dibuat untuk diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan. Yang ketiga, penegasan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses digitalisasi dan modernisasi sistem administrasi pengembalian cukai. Sedangkan untuk nilai pengembalian cukai pada tahun 2025 sampai dengan saat ini secara tunai diberikan sebesar 8 miliar. Digunakan untuk pelunasan cukai berikutnya atau CK2 dan CK3 sebesar 3,4 triliun. Yang ketiga,
Pertanyaannya adalah aturan BK keluar batubara. Seperti disampaikan oleh Pak Menteri bahwa akan dikenakan bea keluar batubara sampai dengan saat ini aturannya sedang disinkronisasi oleh kementerian terkait. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan bea keluar emas. Bea keluar emas sudah diberlakukan sejak tanggal 22 Desember dan mulai tahun ini sudah resmi berlaku. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak Dirjen. Tadi ada pertanyaan yang pertama tentang ya optimum remedium tadi ya. Ya. Oh, itu emang agak aneh untuk saya. Saya kan menteri baru, jadi baru lihat ada peraturan seperti itu. Kita akan pelajari itu apakah undang-undang ataukah PMK aja. Kalau PMK mungkin saya akan evaluasi lagi ke depan. Apakah itu seperti pemutihan kriminal apa enggak. Kalau nanti mengencourage untuk orang melakukan pelanggaran, kalau ketahuan baru bayar, kan jelek. Tapi kita akan pelajari ke depan seperti apa. Bisa nggak kita adjust sehingga pendapatan kita maksimum tanpa mendorong orang untuk melakukan itu sebagai jaga-jaga, ya kalau nggak ketahuan syukur, kalau ketahuan bayar gitu kira-kira, kan jelek gitu ya. Nggak ada deterrent faktornya. Berikutnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Terima kasih Pak Menteri. Izin Pak kami menjawab pertanyaan teman-teman media, ada dua topik, satu mengenai dana desa dan kedua mengenai kapasitas fiskal. Untuk dana desa 2025 teman-teman media kami sampaikan kita melakukan monitoring dan evaluasi sehingga dalam pelaksanaan implementasi dana desa 2025 kita mempertajam pemanfaatannya, termasuk kemudian kita melakukan efisiensi untuk dana desa non-earmark, sehingga untuk alokasi dana desa yang belum jelas peruntukannya kita lakukan efektivitas dan melakukan penyesuaian daripada alokasinya. Di sisi lain teman-teman sekalian kita tahu dana desa itu juga sudah ada negatif listnya, tidak boleh digunakan untuk honor, tidak boleh digunakan untuk perjalanan dinas, kemudian termasuk juga pembangunan kantor, dan ini juga kita jalankan teman-teman sekalian. Dan satu hal lagi juga kami tambahkan, Kemendes juga melakukan koordinasi dengan kejaksaan untuk memantau penggunaan dana desa ini, sehingga kombinasi ini juga dilakukan untuk memperkuat pembangunan penggunaan dana desa. Dan di 2026 kita akan semakin tajam lagi, sebab dana desa ini sebagian dan dominan akan diarahkan untuk membangun KDMP yang tentunya manfaat ekonominya akan dipantau langsung oleh pusat, programnya dilakukan oleh pusat, sehingga nanti akan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat di desa dan juga pembangunan di desa. Yang kedua mengenai kapasitas fiskal 2005 dan 2026, teman-teman media memang dilakukan penyesuaian basis perhitungan kapasitas fiskal 2026 untuk yang akan kita lakukan per Januari ini, melakukan perubahan. Kita sejalan dengan kebijakan TKD 2026 yang diarahkan hanya untuk utamanya kebutuhan belanja pokok, yaitu gaji, operasional, dan juga pelayanan. Itu satu. Dan tentunya ini sesuai dengan kebijakan alokasi TKD 2026. Yang kedua, kita juga memperhitungkan simpanan Pemda untuk sebagai basis kapasitas fiskal. Sehingga ini menjadi penguatan kita mengarahkan kepada simpanan Pemda ini bisa dimanfaatkan untuk waktu ke depan. Jadi ini kita bisa menilai satu paket bukan hanya dari sisi pendapatan dan belanjanya, tetapi kemudian kita memasukkan simpanan Pemda itu sebagai kapasitas fiskal, sehingga yang tinggi akan kelihatan tinggi, tapi kemudian yang memang dia tidak punya simpanan akan kelihatan di level yang sedang, dan yang memang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dia akan di level di bawah daripada sedang. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Menteri. Pak Dirjen, Pak Asko, ya dengan Dirjen
Pak Minto ya, Pak, pengelolaan pembiayaan dan risiko. Silakan Pak Minto. Izin Pak Menteri, makasih Pak Menteri. Pertama dari Rijal, CNBC mengenai strategi peningkatan penerbitan SPN dan apakah tidak menambah risiko bagi pengelolaan utang pemerintah. Sebagaimana kami telah komunikasikan sebelumnya, di antara strategi isuan SPN tahun 2026 adalah kami meningkatkan penerbitan SPN atau SPN tenor pendek di bawah 1 tahun. Ada 2 tujuan utama dari peningkatan penerbitan SPN ini. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan kas pemerintah dan pembiayaan. Dan yang kedua adalah dalam rangka pendalaman pasar SPN dan pasar uang. Dengan 2 objektif ini maka dalam konteks pengelolaan utang pemerintah justru dapat memberikan advantage untuk mengelola risiko utang pemerintah yang lebih baik. Melalui suplai SPN atau instrumen pasar keuangan tenor pendek yang lebih besar akan mendukung pasar keuangan yang lebih aktif, lebih liquid, dan lebih dalam. Dengan pasar keuangan yang lebih aktif, liquid, dan dalam, maka price discovery akan dapat dilakukan dengan lebih baik, pembiayaan akan lebih efisien, dan better off bagi issuer, dalam hal ini pemerintah maupun investors. SPN, tenor pendek, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Di satu sisi, pemerintah akan lebih frekuen melakukan rollover atau refinancing, tapi pada saat yang bersamaan, investors juga lebih frekuen untuk melakukan reinvestasi. Itu akan mendukung pasar keuangan yang lebih liquid, lebih aktif, lebih dalam. Demikian pula dari sisi pengelolaan kas pemerintah maka akan lebih efisien. Kebutuhan-kebutuhan APBN jangka pendek dapat dipenuhi dari instrumen jangka pendek juga, sehingga pemerintah tidak perlu melok biaya utang untuk instrumen yang memiliki tenor jauh lebih panjang. Jadi kira-kira filosofi dari penerbitan SPN adalah demikian. Kemudian pertanyaan dari Anissa, Alright, dan AV kumparan berapa posisi utang pemerintah di akhir tahun 2025 dan apakah masih aman. Sesuai dengan jadwal, posisi utang pemerintah Desember 2025 akan kami publish di awal Februari setelah keluar pertumbuhan ekonomi kuartal keempat. Namun demikian, pemerintah memberikan assurance level utang pemerintah dalam level yang aman dan risikonya terus dikelola dengan baik dan portofolionya optimal. Demikian, Pak Menteri, kami kembalikan. Terima kasih Pak Minto atas penjelasannya. Ini mungkin sesi nggak ada lagi pertanyaan ya. Udah habis sampai bagian terakhir dari pertanyaan yang dikirim oleh teman-teman. Kita tutup aja, apa ada yang masih nggak puas? Aja ya. Kalau nggak ada lagi, teman-teman media semua, terima kasih atas kehadiran sore hari ini. Dan teman-teman jabat di Kementerian Keuangan, terima kasih juga atas kontribusinya pada diskusi hari ini. Terima kasih. Rapat jumpa pers saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.